Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada lemes semua, udah pada makan siang belum? Di sini ada yang belum makan siang belum? Udah, udah semua kan? Tapi kok jawabnya kok lemes? Semangat dong, ayo semangat. Jadi ketika ada orang mengucapkan salam, itu kalian jawabnya harus dengan semangat. Karena apa? Di ajaran agama Islam, ketika orang mengucapkan salam itu artinya orang itu mendoakan. Jadi ketika ada orang mengucapkan salam, kalian harus menjawab dengan semangat. Karena kita itu intinya saling sama-sama mendoakan. Ya, diingat-ingat loh ya anak-anak. Baik. Kemudian sebelum kita melanjut ke materi, akan terlebih kita berdoa dahulu dengan membaca suratul Fatihah yang mungkin bisa dipimpin oleh ketua kelas atau ada yang lain dari perempuan. Ketua kelas saja. Baik, silakan ketua kelas Mas Abil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Selesai. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, kita akan terlebih dahulu diisi dengan ta'aruf ya, karena ada sepatah kata yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, buat kalian yang udah mengenal cinta itu, sebenarnya tak kenal maka tak sayang itu bisa digambarkan dengan proses pembelajaran. Ketika misalnya ya, ketika kalian diajar oleh seorang guru dan guru itu kalian itu tidak kenal dan kalian itu benci lah, maka ketika ada suatu proses pembelajaran, kalian akan sulit menerima materi dari guru tersebut. Bener apa enggak? Bener kan? Ya. Nah, kemudian ketika ada seorang guru yang menjelaskan kepada kalian, kemudian kalian itu suka, menyukai, nyaman, itu akan lebih mudah untuk menerima materi dari guru tersebut apa enggak? Mudah ya? Nah, jadi bisa digambarkan seperti itu ya. Kemudian perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Arifin ya. Bisa dipanggil dengan Pak Arif ya. Alamat rumah saya di Kota Bantul. Ya, kota loh Bantul ya, bukan desa. Kemudian sekarang lagi sekolah menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Malang, di mana insya Allah kampusnya the best. Oke, langsung saja kita masuk ke materi, di mana yang saya akan belum ya, kita absen dulu sampai lupa Pak Arif absen dulu. Di sini siapa yang nggak hadir? Hadir semua? Hadir. Oke. Syafaq Bila ada? Alhamdulillah hadir semua. Kemudian kita masuk saja ya, langsung masuk ke materi di mana yang akan saya jelaskan tentang Al-Qur'an hadis, yang berjudul tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tentang mensyukuri nikmat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita simak materi PPT yang sudah saya sajikan berikut ini. Nah, jadi ini ya PPT-nya, bisa dilihat anak-anak. Di situ ada tema yang akan kita bahas. Temanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, yaitu tentang mensyukuri nikmat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja lanjut, yaitu daftar materi. Nah, di situ ada 4 materi yang akan kita bahas dalam kesempatan hari ini. Yang pertama ada 1 atau A, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13. Nah, di situ saya akan mencoba menjelaskan terjemahannya serta isi kandungannya ya. Kemudian yang kedua atau yang B ada surat Al-Ankabut ayat 17. Sama seperti yang di atas, saya akan menjelaskan terjemahannya dan sedikit isi kandungannya ya. Yang C ada hadis Ahmad dari Asyaib bin Khais dan hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah dan
hadis dari Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian yang keempat atau D ada menjelaskan kandungan isi hadis. Oke, langsung saja. Di situ ada Quran surat Az-Zukhruf ayat 9 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sya'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Shadaqallahul alim. Yang artinya, dan sungguh bila kau tanya kepada mereka siapa yang membuat langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya, itu artinya. Jadi pada ayat 9 Quran surat Az-Zukhruf itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah membuktikan kepada Nabi dan kepada sahabat-sahabatnya, kepada umat-umatnya, ya, bahwa apabila seorang musyrik ditanya siapakah yang mengakibatkan langit dan bumi, siapakah yang membuat langit dan bumi, mereka pasti otomatis akan menjawab dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha mengetahui lah yang menciptakan. Jadi tanpa diketahui mereka, orang musyrik secara otomatis akan mengakui bahwa Allah taala itu ada, ya. Tetapi karena alasan beliau yang sombong, karena hasud dan dengki, karena hatinya yang kotor, tidak dibuka, tidak diridhoi oleh Allah taala, mereka tetap musyrik kepada Allah. Mereka tidak bisa memeluk agama Allah. Ya. Jadi dari isi kandungan tersebut kita itu bersyukur mengambil hikmahnya dengan cara bersyukur. Karena apa? Karena kita sebagai umat yang bisa memeluk agama Islam. Karena kita bisa diridhoi oleh Allah. Karena hati kita dibuka oleh Allah sehingga kita bisa menyembah Allah dengan jalan yang benar, yaitu memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabiullah, ya. Nah, kemudian kelanjutan dari yang tadi yaitu Quran surat Az-Zukhruf ayat 10 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdaw wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya yang mengakibatkan bumi untuk kau sebagai tempat menetap, dan dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kau supaya menerima petunjuk. Itu artinya, ya. Jadi pada ayat 10 Quran Az-Zukhruf itu Allah Subhanahu wa taala sudah merinci sebagai yang dari kehendak ciptaannya itu sambil mengarahkan pembicaraan secara eksklusif kepada manusia, khususnya mereka yang mengingkarinya, ya. Di situ bisa yang membuat bumi untuk kau sebagai tempat menetap itu sebenarnya kita disuruh bersyukur bahwa Allah itu sebenarnya sudah membuat bumi dan isinya untuk sebagai tempat tinggal kita, untuk sebagai tempat menetap kita, ya. Dari isi tersebut sebenarnya kita tuh sudah disuruh bersyukur, ya. Karena apa? Karena beliau sudah membuat bumi, karena beliau sudah membuat isinya yang ada di dalam bumi sehingga kita bisa bertahan hidup, sehingga kita bisa beribadah dengan nikmat yang sudah Allah berikan, kenikmatan kepada kita yang sangat banyak tersebut, ya. Kemudian di situ ada dan dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kau supaya kau menerima petunjuk, dan Allah membuat jalan-jalan di bumi tersebut dan Allah membuat isinya. Kemudian supaya apa? Kita itu sadar bahwa Allah sudah menciptakan keistimewaannya atau menciptakan hal yang luar biasa yang tidak mungkin bisa manusia lakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat tersebut sebenarnya kita itu disuruh membuka mata, kita itu disuruh bersyukur
karena niat beliau, karena nikmat beliau, karena ciptaan beliau sangat bermanfaat bagi kita semua. Seperti itu ya. Paham? Paham sampai sini, paham kan isi kandungan dari Quran surat Az-Zukhruf ayat 10 ini? Insya Allah paham ya. Kemudian ada Quran surat Az-Zukhruf ayat 11 ya. Lanjutan dari ayat 10 tadi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nazala minas sama'i ma'am biqadarin fa'angsarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Shadaqallahul adzim, yang artinya dan yang menurunkan air dari langit berdasarkan kadar yang diperlukan. Kemudian kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Menyerupai itulah kau akan dikeluarkan dari dalam kubur. Jadi pada ayat 11 Quran Az-Zukhruf itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui itu menurunkan secara berangsur-angsur dan bertahap air hujan dari langit berdasarkan kadar yang diharapkan. Diharapkan untuk siapa? Untuk minuman kau dan hewan atau makhluk yang hidup di bumi seperti tumbuhan ya, hewan-hewan. Masya Allah, seperti itulah ya kebesaran Allah. Tanpa kita ketahuilah ya keagungan Allah seperti itu. Kita harus bersyukur bahwa ketika ada hujan jangan malah resah, jangan malah sambat. Sebenarnya hujan itu membawa berkah ya, seperti yang sudah dijelaskan di ayat 11 Quran surat Az-Zukhruf ini. Kemudian lanjutan dari yang tadi Quran surat Az-Zukhruf ayat 12 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Shadaqallahul adzim, yang artinya dan yang membuat semua yang berpasang-pasangan dan mengakibatkan untukmu kapal dan hewan ternak yang kau tunggangi. Nah seperti itu ya, artinya jadi sebenarnya kita diciptakan di bumi itu sudah berpasang-pasangan sehingga kita itu disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu ya. Kemudian lanjutan dari Quran surat Az-Zukhruf ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu ala dhuhurihi thumma tadkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Shadaqallahul adzim, yang artinya supaya kau duduk di atas punggungnya, kemudian kau ini ingat nikmat Tuhanmu apabila kau telah duduk di atasnya, dan supaya kau mengucapkan Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak bisa menguasainya. Jadi isi dari kandungan ayat tersebut dari ayat 13 ya, itu yang berbunyi supaya kau duduk di atas punggungnya, supaya kemudian kau ingat nikmat Tuhanmu apabila kau telah duduk di atasnya, itu bermakna ketika kamu duduk, ketika kamu bertempat tinggal, ketika kamu berdiam diri, menempatkan diri di bumi atau di ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di atas punggungnya itu yang telah diciptakan oleh Allah. Kalau kita itu bertempat di bumi ya, itu kita tuh harus ingat bahwa Tuhanlah yang sudah menciptakan itu semua. Jadi kita tuh harus bersyukur karena Allah sudah memberi kenikmatan kepada kita supaya kita itu bisa mengucapkan Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua
bagi kami, padahal kami sebenarnya tidak bisa menguasainya. Nah, makna dari isi kandungan ayat tersebut sebenarnya itu yang telah mendudukan semua bagi kami itu yang setelah sudah Allah berikan kepada kita, ya, seperti bumi tadi, kita bisa bertempat tinggal di sana. Itu sebenarnya itu kita harus mengucapkan Maha Suci Tuhan atau Alhamdulillah karena kita sudah diberi kenikmatan tersebut. Itu arti dari Quran surat Az-Zukhruf ayat 12 dan 13, ya. Mungkin bisa dipahami yang Quran surat Az-Zukhruf itu seperti itu, teman-teman anak-anak ya. Baik, kemudian ada hadis riwayat Muslim nomor 5264, yaitu yang menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakri bin Abu Syuaib, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dan Waqi dari Al-Ammashi, dari Abu Suleh, dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, pandanglah orang yang berada di bawah kalian, jangan memandang yang ada di atas kalian. Itu lebih baik membuat kalian tidak mengkufuri nikmat Allah. Jadi ada tip and tricks atau bisa dijadikan sebagai pendiri atau pedoman bagi kalian supaya tetap bersyukur, supaya selalu ingat bahwa kita harus bersyukur. Itu ada di hadis Rasul, di hadis Muslim yang kata-katanya seperti tadi, ya. Kemudian ada hadis riwayat Ahmad nomor 9982 yang telah menceritakan kepada kami Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi bin Muslim dari Muhammad bin Zaid dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi kalian itu tidak bisa dikatakan bersyukur kalau kalian itu tidak mensyukuri bahwa kalian itu sudah diciptakan sebagai manusia, ya. Paham ya? Seperti itu. Sudah cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan ya. Untuk pertemuan berikutnya mungkin bisa dilanjut. Apabila ada salah, datangnya dari saya sendiri, dan mungkin apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.